sebesar itu. Sedangkan keuangan saya pas-pasan. Dengan ini saya juga melepaskan cincin pernikahan kita dari jari saya. Dari Ria Ricis kita belajar. Netizen pada rajin-rajin banget sih belajar dari kehidupan orang. Yang penting kalau misalkan belajarnya bener, ini malah nyalahin salah satu pihak. Yang namanya rumah tangga terus cerai, udah pasti yang salah dua-duanya, nggak mungkin cuma salah satu. Kita memberikan nasihat kepada dia, apalah gunanya mengharapkan istri, mengharapkan wanita yang sudah istilahnya melakukan kejahatan, kemudian sudah memanfaatkan ini dan itu segala macam. Jadi harus nggak ada, harus besar hati, dia harus bisa menerima keadaan ini. Gitu. Sehingga Rian ini kayak ngerasa kayak minder atau ngerasa kayak kurang dihargai sebagai imam, sehingga akhirnya adalah di situ secara psikis ada penekanan batin. Nah, yang aku lihat sih di situ ya, jadinya Rian itu kayak mau ngapa-ngapain tuh serba salah dan akhirnya ya udahlah gitu. Paham lah, laki-laki, apalagi kan laki-laki kan terus. Gue bangun pagi-pagi kaget melihat klarifikasi bapaknya si Rian itu. Gue jadi keinget kan sama bokap mertua gue. Gue juga jadi keinget sama teman-teman gue, Gelin alias menantu Indonesia di Turki, yang setiap ribut sama suaminya yang bela siapa? Kayen babanya alias mertua cowoknya. Sama, kenapa ya seluruh mertua di dunia, gak peduli dari Indonesia, dari Serbia, dari Turki, Guys, hubungan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Riyadi yang berakhir dengan perceraian. Baru-baru ini tampak Rian memberikan klarifikasi terhadap tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh Ria Ricis. Bagaimana tanggapan netizen? Berikut cuplikannya. Atas keluarnya kata-kata ini. Perlu diketahui ini hanya sekalinya saat pisah rumah dan kondisi saya sangat tidak stabil atau emosi karena segala akses untuk berkomunikasi ditutup. Padahal saya masih sebagai suami sahnya. Which is, dengan ini saya juga melepaskan cincin pernikahan kita dari jari saya. Sebagai bukti saya sudah ikhlas melepaskan kamu sebagai istri saya. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam klarifikasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ria Ricis kita belajar. Netizen pada rajin-rajin banget sih belajar dari kehidupan orang. Yang penting kalau misalkan belajarnya bener, ini malah nyalahin salah satu pihak. Yang namanya rumah tangga terus cerai, udah pasti yang salah dua-duanya, nggak mungkin cuma salah satu doang. Tiap masalah yang diutarain penggugat itu pasti ada sebabnya. Ya kalau diusut tuh bakal nggak ada ujungnya. Satu sama lain pasti saling nyalahin. Yang harus jadi pembelajaran itu bukan lakinya lo harus begini. Perempuannya tuh nggak boleh begitu. Bukan. Mana bisa kita suruh orang berubah dalam hitungan hari setelah menikah, ya kan? Sedangkan dia tuh udah punya karakter sendiri selama bertahun-tahun sebelum dia nikah. Kagak bisa. Itulah kenapa Allah nyuruh kita ini nikah sama orang yang tepat. Bukan cuma baik, elah yang baik mau banyak. Cuma kalau agak tepat ya percuma. Karena kriteria baik buat manusia itu berubah-ubah, ya kan? Pas lagi pacaran kriteria baik lu cuma sekedar ramah, ganteng, terus bisa antar jemput sana sini. Pas udah nikah berubah lagi, kudu yang gak patriarki. Terus pas udah punya anak berubah lagi, kudu yang bisa ikut ngomong anak. Gitu aja terus sampai lu punya cucu. Tapi ketika lu milih pasangan karena Allah, bukan cuma karena kata hati lu, maka gimana pun bentukannya dia, lu bakalan terima. Ketika rumah tangga lu langgeng, lu bakal bersyukur. Ataupun ketika ternyata rumah tangga lu harus pisah nih, lu akan lapang dada karena lu yakin Allah bakal ngasih jalan yang lebih baik setelah itu, ya kan? Beda halnya kalau lu pas nikah udah berekspektasi, wah dia bakal jadi laki, the best husband ever nih. Giliran udah ditampar kenyataan, nangis darah, ya kan? Ya guys, jadi tentunya karena sudah berpisah ya antara Ria Ricis dan Teuku Riyadi, masing-masing antara mereka tuh punya pembelaan masing-masing. Jadi Teuku Riyadi merasa dirinya tidak melakukan kesalahan, begitu juga dengan Ria Ricis. Namun kita doakan saja semoga setelah ini hubungan mereka menjadi lebih baik walaupun tidak lagi berstatus sebagai suami istri. Dan juga guys, itulah pentingnya kita mencari pasangan yang tepat dan jangan terburu-buru biar nanti kalau sudah menikah tidak kaget dengan masalah-masalah dan problem yang timbul dalam rumah tangga yang mungkin berkompetensi untuk menimbulkan keretakan rumah tangga hingga berpisah seperti itu. Oke guys, lanjut kepada salah satu tanggapan pengacara dari Teuku Riyadi yang mengatakan dan melihat kasus ini. Murni dari Rian apa
nasihat dari abang, karena kan kita tahu Rian sempat sempat pingsan, sorry ya, katanya keputusan ini semoga yang terbaik tapi bukan yang diinginkan sebenarnya. Iya, betul. Jadi tetap kita sebagai tim hukum, sebagai pengacara Rian, kita memberikan nasihat kepada dia, apalah gunanya mengharapkan istri, mengharapkan wanita yang sudah istilahnya melakukan gugatan, kemudian sudah memaparkan ini dan itu segala macam. Jadi harus lapang dada, harus besar hati, dia harus bisa menerima keadaan ini. Dan rasa-rasanya sih memang keputusan banding ini belum final ya teman-teman. Tapi Mas Dedi dan Rian sih ada kesepakatan mungkin akan mengarah kepada sana. Tapi kita lihat perkembangannya. Tapi Bang, yang 10 juta itu dikonsultasi dengan dia. Oh tentu. Karena itu sudah keputusan dari majelis. Ada jumlah sebenarnya yang diharapkan oleh Ricis, tetapi yang dikabulkan oleh majelis adalah sebesar ini. Jadi kita sebenarnya legowo. Saya pribadi menyarankan kepada dia untuk menerima keputusan ini. Dan insya Allah ini tidak berkepanjangan, cukup sampai di sini saja. Gitu. Kalaupun ada perkembangan terakhir ini yang menjadi trending dan apa segala macam, ya kita akan mengikuti aja prosesnya. Dalam artian berarti yang tuntutan Ricis awalnya enggak 10 ya Bang? Betul. Jumlahnya tidak 10. Lebih besar kah atau gimana? Lebih besar, pastinya lebih besar. Ya. Dua kali lipat kan atau gimana Bang? Kalau nggak salah ada di direktori deh, ada di putusan. Jadi kalian bisa baca di sini. Yang jelas 2 kali lipat itu. Oke. Ya guys, jadi pengacara atau kuasa hukum dari Teuku Ryan sendiri menyarankan agar berlapang dada untuk Teuku Ryan. Karena ngapain lagi berharap kepada wanita yang sudah memaparkan ini itu, yang sudah melakukan gugatan. Ya udah, terima saja, berlapang dada dan sabar. Karena mungkin udah saatnya gitu loh, daripada terus berlanjut tetapi tidak cocok dan tidak bisa dipertahankan lagi ya. Ya udah, kuasa hukum Teuku Ryan mengatakan dan menyarankan berlapang dada dan sudah tidak mungkin untuk berharap lagi dengan wanita atau Ria Ricis yang sudah melakukan gugatan perceraian. Aku mau ikutan dong komentar soal perceraian Ricis sama Rian. Sebelumnya aku udah pernah bikin video soal Ricis ya, tapi terus aku hapus soalnya nggak FYP. Aku kok ngerasa kayak kasihan gitu loh ke Rian loh. Bukan karena aku nggak ngedukung Ricis ya, justru aku ngedukung Ricis karena kan sama-sama sebangsa lah sama aku perempuan. Tapi di sini yang aku lihat ini kasus perceraiannya ini apa ya, sebabnya ini masih di tahap-tahap yang masih bisa diperbaiki sebenarnya. Ini hanya karena komunikasi aja. Dan aku rasa nih karena Ricis ini terlalu dominan banget sehingga Rian ini kayak ngerasa kayak minder atau ngerasa kayak kurang dihargai sebagai imam, sehingga akhirnya adalah di situ secara psikis ada penekanan batin. Nah yang aku lihat sih di situ ya, jadinya Rian itu kayak mau ngapa-ngapain tuh serba salah dan akhirnya ya udahlah gitu. Paham lah, laki-laki, apalagi kan laki-laki kan tahu sendiri harga dirinya tuh tinggi dan egoisnya tuh tinggi. Jadi kita sebagai perempuan terkhusus istri tuh harus paham soal itu gitu. Dan Ricis ini terlalu dini banget untuk memutuskan perceraian karena masalah-masalah yang menurut saya masih bisa diperbaiki. Nah guys, setelah Teuku Ryan memberikan klarifikasinya terhadap gugatan-gugatan yang disampaikan oleh Ricis yang dijadikan alasan untuk dia bercerai, di sini netizen juga banyak pro dan mendukung, bahkan berpihak kepada Teuku Ryan karena netizen merasakan bagaimana di posisi Ryan, yang mana di sini tampak Ria Ricis menurutnya lebih dominan dibanding Teuku Ryan. Tentunya seorang suami merasa minder dan tertekan dan tidak punya harga diri jika seorang istri terlalu dominan dan terkesan lebih dari seorang kepala keluarga dalam rumah tangga tersebut. Nah itulah yang mungkin yang membuat Teuku Ryan merasa mungkin tidak nyaman, tidak dihargai, dan juga Ria Ricis di sini terlalu dini untuk memutuskan berpisah karena ya tentunya dalam hubungan rumah tangga banyak sekali cobaan-cobaan dan masalah-masalah yang muncul dan timbul. Mungkin juga ribuan rumah tangga di luar sana juga merasakan hal yang sama namun tidak langsung untuk memutuskan berpisah. Tapi menurut netizen ini Ria Ricis terlalu dini untuk berpikir ke arah perceraian, padahal ini hanyalah masalah komunikasi saja. Namun kalau menurut kalian guys, siapa sih sebenarnya yang salah dalam hubungan mereka? Apakah memang Ricisnya yang terlalu dominan
atau memang Tok Koreannya yang kurang tegas dan seperti yang dikatakan oleh Ria Ricis di dalam gugatan-gugatannya? Itu mungkin hanya karena komunikasi aja. Di sini kan Ricis ini kan karena kan ya saya tidak menyalahkan juga kalau Ricis dominan, tetapi jangan terlalu mendominasi. Boleh dominan, tapi jangan terlalu mendominasi seorang laki-laki, apalagi laki-laki itu adalah imam untuk kita, gitu. Kalau menurut aku ya, karena aku teman aku pernah ngalamin hal yang serupa, suaminya cuek. Aku cuma ngasih saran, mungkin kamu yang harus lebih lebih aktif, lebih inisiatif, tetapi juga jangan melangkahi kodratmu sebagai perempuan. Boleh. Nah itu guys, jadi ya di dalam hubungan rumah tangga itu memang ada posisinya masing-masing ya. Bagaimanapun semandiri apapun kamu, sepintar apapun kamu cari uang, tetap jangan melampaui yang namanya seorang imam atau kepala keluarga dalam rumah tangga. Karena bagaimanapun kepala rumah tangga tetaplah yang paling atas gitulah, yang harus dihargai dan dihormati. Gue bangun pagi-pagi kaget melihat klarifikasi bapaknya si Rian itu. Gue jadi keinget kan sama bokap mertua gue. Gue juga jadi keinget sama teman-teman gue Gelin alias menantu Indonesia di Turki yang setiap ribut sama suaminya yang bela siapa? Kayen babanya alias mertua cowoknya. Sama, kenapa ya seluruh mertua di dunia, nggak peduli dari Indonesia, dari Serbia, dari Turki, mertua cowok kenapa selalu baik ya? Apa mungkin dipikirnya anak gadis orang udah dinikah sama anak gue nih, kalau ada apa-apa nih berarti yang salah anak gue nih. Apalagi misalnya kayak bapaknya Teuku Ryan gitu punya anak perempuan, mungkin itu dapat membayangkan bagaimana posisi anak perempuannya kalau dapat suami seperti Teuku Ryan. Dan beliau aja bilang katanya tetap menyalahkan si Teuku Ryan ya, walaupun wallahu alam gak ada yang tahu seberapa yang terjadi. Tapi intinya siapa yang setuju kalau seluruh bapak mertua itu tuh selalu baik? Ya guys, jadi itulah kasus-kasus Ria Ricis dan Teuku Ryan yang mau berpisah, banyak sekali yang melibatkan dari keluarga dan juga netizen-netizen yang ikut speak up, karena memang kasus ini itu bener-bener rame banget sekarang ya guys. Dan coba berikan tanggapan kalian, bagaimana pandangan kalian terhadap kasus Ria Ricis dan Teuku Ryan yang bercerai atau berpisah, memutuskan untuk mengakhiri hubungan hidup rumah tangga mereka. Lantas siapa saja yang salah di antara Ria Ricis dan Teuku Ryan? Silahkan berikan komentar di bawahnya sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.